Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita berada di halaman 357 yang berjudul Kesejahteraan Dijanjikan pada Umat yang Sisa. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Sakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberikan buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Injil yang kekal itu kepada segala bangsa, kaum, suku, dan bahasa, jemaat Tuhan di bumi sekarang sedang menggenapi nubuatan dahulu kala. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan melalui pembacaan daripada ayat ini dikatakan bahwa aku akan menabur damai sejahtera, dan itulah janji daripada Tuhan bahwa Ia datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera, dan setiap pohon anggur dikatakan akan menghasilkan buahnya. Dan begitu pula lah dengan kehidupan kita. Seringkali kita juga diibaratkan oleh Tuhan, Ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita ini adalah umat-umatnya yang selalu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita mau untuk bergantung kepada Tuhan, maka itu akan menghasilkan buah. Begitu pula lah dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam memberitakan kebenaran-kebenaran Injil itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan berperan atau turut serta dalam pengabaran Injil itu terhadap segala bangsa, kaum, dan suku dan bahasa. Jemaat Tuhan dikatakan ada di bumi sekarang sedang menggenapi nubuatan dahulu kala. Dikatakan bahwa Israel itu akan berkembang dan akan bertunas, lalu akan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi muka bumi ini dengan hasilnya? Tentu saja ketika kita mau untuk menjadi salah satu daripada pekerja Tuhan itu. Karena ketika kita menolak untuk melakukan pekerjaan kita, maka pekerjaan itu akhirnya akan dilakukan oleh orang-orang yang mau menerimanya. Dan pekerjaan itu akhirnya akan terasa berat karena hanya sedikit yang mau menerima pekerjaan itu. Dan akhirnya orang-orang yang mau menerima pekerjaan itu akhirnya harus melakukan pekerjaan yang lebih supaya banyak orang lebih mengenal siapa Tuhannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa para pengikut Yesus bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga dengan cepat mendatangi tempat-tempat di bumi yang dilalaikan, dan sebagai hasil pekerjaan mereka, kelimpahan buah-buah yakni jiwa-jiwa yang indah sedang bertambah-tambah. Pada masa kini, sebagaimana yang belum pernah terjadi, penaburan kebenaran Alkitab melalui sarana-sarana gereja yang berserah sedang mendatangkan kepada anak-anak manusia keuntungan-keuntungan yang diramalkan beberapa abad lamanya dalam perjanjian kepada Abraham dan kepada semua orang Israel. Kepada gereja Tuhan di bumi dalam segala zaman, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham pada zaman dahulu pasti akan Ia genapi. Tetapi bagaimana kita boleh menjadi berkat kalau kita tidak mau menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita? Karena kalau kehidupan Yesus itu tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita, tentu saja hanya kedagingan yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akhirnya akan menjadi manusia egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri, dan bagaimana juga melalui perkataan dan perbuatan kita sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan itu. Tetapi ketika kita mau mencerminkan karakter Tuhan itu yang pasti akan bertentangan dengan kedagingan kita, tentu saja ketika kita mau berusaha hari demi hari, secara perlahan Tuhan akan memampukan kita, sehingga kita akhirnya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Seringkali Tuhan mengirimkan kita untuk mendatangi satu komunitas atau suatu kelompok untuk
menjadikan pelajaran bagi kita bahwa bukan karena kekuatan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi melalui karakter yang Tuhan sudah berikan ataupun perubahan dari dalam diri kita itu yang Tuhan sudah mampukan kepada kita, maka kita itulah yang boleh menjadikan berkat dan boleh menjadikan firman yang hidup dalam kehidupan kita. Seringkali orang itu tidak membutuhkan untuk kita khotbahi atau kita ceramahin, tetapi melalui karakter atau tabiat kita yang baik itu, akhirnya kita bisa memantulkan karakter Tuhan itu melalui kehidupan kita. Dan itu akhirnya akan berbicara lebih keras daripada orang-orang yang berkhotbah di podium-podium ataupun di mimbar-mimbar. Dan di saat itulah akhirnya kita bisa menjadi contoh atau menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi untuk menjadi contoh, kita pastikan dulu bahwa diri kita ini mau untuk berusaha setiap hari mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan begitu kita akan lebih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita lanjutkan. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan. Janji untuk memperoleh berkat ini seharusnya digenapi dengan ukuran yang limpah selama abad-abad yang mengikuti kembalinya orang Israel dari negeri di mana mereka diperhambakan. Adalah menjadi rencana Tuhan supaya segenap bumi bersedia untuk kedatangan Kristus yang pertama. Sama seperti sekarang, jalan sedang disediakan untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa Tuhan itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Ia akan datang untuk menjemput manusia yang sudah bersedia untuk memberikan dirinya atau memberikan segala kecacatan tabiatnya dan mau berusaha setiap hari, hari demi hari supaya boleh menghidupkan karakter Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan dengan demikianlah orang-orang yang seperti ini yang mau berusaha setiap hari, yang mau mengalahkan setiap kedagingannya itulah yang akhirnya dipandang layak oleh surga ataupun oleh Tuhan kita. Tetapi itu bukanlah berdasarkan hasil kekuatan kita, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan yang akhirnya menyempurnakan segala usaha kita. Kita tahu bahwa usaha kita ini mungkin kita rasa sudah maksimal, tetapi ketika kita mau setiap hari berusaha, maka usaha-usaha itu akhirnya akan terasa ringan untuk kita lakukan setiap hari. Dan di saat itulah akhirnya kita bisa mengenal siapa Bapa kita melalui kehidupan kita. Dan dengan begitulah kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa janji untuk memperoleh berkat ini seharusnya digenapi dengan ukurannya limpah selama berabad-abad. Jadi bagaimana Tuhan sudah menjanjikan ini supaya ini akhirnya bisa berlimpah dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ketika Tuhan sudah menjanjikan, maka Ia tidak akan pernah mengingkari janjinya itu. Tetapi apakah kita mau untuk menyambut janji daripada Tuhan itu? Apakah kita mau untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, bekerja bersama-sama dengan Dia, dan kita mau untuk berjalan bersama dengan Dia? Karena ketika kita mau untuk memberikan diri kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mempunyai suatu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita lupakan atau tidak bisa kita abaikan. Dan itu akhirnya akan menguatkan kita ketika satu hari nanti kita mengalami sebuah kesusahan ataupun kesukaran dalam kehidupan kita. Dan perjalanan bersama Tuhan di masa-masa yang lampau itu adalah berkat dan sukacita bagi kita untuk kita boleh mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa sama seperti kedatangan Kristus yang pertama, Tuhan sudah beritahukan kepada kita ciri-cirinya, begitu pula lah sama seperti kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Kita tahu bahwa kita ini sekarang hidup di detik-detik penutupan akhir zaman. Kita tahu bahwa pintu kasihan sebentar lagi akan tertutup, dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita sekarang memperbaiki kehidupan kita. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup hari esok atau tidak. Karena tidak ada yang tahu berapa menit ke depan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Tetapi kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita akan merasakan keamanan yang tidak pernah dunia bisa tawarkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan keamanan atau
kita mempunyai pengharapan dalam Kristus, maka itulah yang akan menguatkan jalan kita untuk melewati segala ujian yang mungkin Tuhan izinkan. Untuk kita bisa melewati ujian-ujian itu, dan ujian-ujian itulah yang akhirnya membuat kita lebih bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seringkali dalam ujian-ujian itulah kita akhirnya menyadari bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang tidak mampu, manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan daripada surgawi. Dan di saat itulah Tuhan akan dengan secepat-cepatnya Dia akan memberikan bantuan bagi kita melalui malaikatnya, melalui Roh Kudusnya, untuk selalu menuntun kita supaya kita tidak merasa tidak mempunyai pengharapan ataupun kita merasa putus asa dalam kehidupan kita. Dan itu adalah janji Tuhan bahwa Ia akan selalu mendampingi kita dan selalu memberikan kekuatan kepada kita asalkan kita mau datang kepadanya dan meminta kekuatan daripadanya. Lalu di sini dikatakan, pada akhir tahun-tahun pembuangan yang telah merendahkan derajat mereka, dengan penuh kemurahan Tuhan memberikan kepastian kepada umatnya Israel melalui Sakaria. Aku akan kembali ke Sion, aku akan menjadi Tuhan mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Limpahlah pahala, baik secara jasmani maupun rohani, yang dijanjikan kepada mereka yang mau melakukan ataupun yang akan melakukan prinsip-prinsip kebenaran ini. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 290 dan 291. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan dengan begitu indahnya memberikan kepada kita kepastian, memberikan kepada kita sebuah janji bahwa ini akan menjadi pahala bagi kehidupan kita ketika kita mau memelihara kesetiaan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau untuk berdiri dengan teguh atas landasan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itulah yang akhirnya akan menuntun kita. Seringkali mungkin melalui firman Tuhan ini, Tuhan membukakan kepada kita pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya membuat kita itu lebih mengerti bahwa Tuhan itu berbicara langsung kepada kita melalui firman Tuhan itu. Seringkali firman Tuhan yang kita sampaikan itu bukanlah untuk orang itu sendiri, tetapi itu juga untuk diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan itu bisa dipakai untuk menobatkan setiap hati orang-orang. Dan begitu pula hati kita sendiri. Apakah melalui firman Tuhan itu kita mau supaya Tuhan bisa menobatkan hati kita dan kita mau untuk memberikan hati kita dan biarlah Tuhan menggantikan kepada kita hati yang baru. Dan itu adalah pergumulan dari masing-masing kita. Lalu di sini juga dikatakan pahala yang baik itu dikatakan akan diberikan secara jasmani maupun rohani kepada mereka yang mau melakukan prinsip-prinsip kebenaran itu. Jadi bagaimana ketika kita mau untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, maka dikatakan Tuhan akan memampukan dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya dengan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita akan lebih menyadari lagi bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai kita, sehingga kita akhirnya bisa berdiri teguh meskipun kita melewati banyak sekali ujian dan rintangan dalam kehidupan kita. Mungkin lingkungan tidak bisa mendukung kita, tetapi ketika kita mempunyai fondasi yang kuat, lingkungan tidak akan berarti bagi kita. Karena kita hanya mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, dan Dialah yang akan menguatkan kita melampaui jalan-jalan yang sukar itu. Dan sampai disinilah pembacaan firman kita, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati.